Oke, sekarang saya akan membahasnya. Siapakah Lord God-nya Yesus? Yesus itu adalah Lord. Yesus itu adalah God. Terus siapa lagi Lord God-nya Yesus? Aku tidak tahu. Ya kawan-kawan ya. Namun yang ku percayai bahwa kalau untuk menjelaskan siapa Lord dan God-nya Yesus, kita tetap berpedoman kepada, tapi kalian alergi kali terhadap ayatnya Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya tetap berpedoman pada Yohanes 1 ayat 1. Dan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Langsung saya serahkan ke Bang Habonaran. Bagaimana tentang tema ini Bang, yang semalam sama-sama kita sepakati? Silakan Bang Habonaran. Oke, makasih Bang Aristo. Jadi ini topik yang sangat bagus ya, karena ini menyangkut doktrin primer lah ya, doktrin primer, terutama di Kristen gitu. Bagi kita juga ini doktrin primer, karena kalau di Islam itu syirik itu tiada ampun ya. Kalau syirik itu tiada ampun, oleh karena itu memang kita perlu mencari tahu siapa sih sebenarnya the Lord God-nya Yesus gitu, yaitu Tuhan Allahnya Yesus kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, mungkin saya sharing aja dulu, sharing screen Bang Aristo, supaya saya tidak terlalu ngalor ngidul karangan bebas, tapi kita punya dalil yang kuat gitu Bang. Makasih Bang, permisi Bang. Nah, jadi ini topik yang sangat menarik, maka kemudian kita bertanya kepada Yesus ini, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu gitu. Nah, cara menjawabnya kita harus hati-hati ya. Yang pertama, kita cari jawaban dari Bible dan bukan dari sumber lain. Jangan dari Quran itu, karena kita tidak mau ada pencampur adukan yang nggak perlu. Dan kemudian kita tidak perlu karangan bebas ya. Terus kemudian kita akan menggunakan dalil yang jelas dan tegas untuk menerangi dalil-dalil yang kabur dan bukan sebaliknya. Supaya apa? Supaya Bible itu tidak menjadi kitab suci yang kontradiktif, Yesus juga tidak menjadi pembohong, atau Yesus tidak juga menjadi penyesat, dan kita tidak tersesat, kita yang membacanya, dan kemudian kita tidak pusing sendiri gitu. Maka kemudian ini harus kita tanyakan kepada Yesus sendiri, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu gitu. Nah, dari Bible kita ketahui jawaban Yesus adalah, pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Yohanes 17:3, God-ku dan God-mu, Yohanes 20:17, Tuhan yang Esa, Markus 12:29, Tuhan Lord langit dan bumi, Matius 11:25. Jadi ini jawaban dari Yesus atas pertanyaan kita ini tadi. Oleh karena itu, kalau menurut saya kita harus pegang kuat dalil ini untuk menerangi dalil-dalil yang mungkin muncul kabur gitu. Nah, lalu kemudian ada tambahan info yang perlu kita kita baca dari Bible. Di Bible disebutkan bahwa saat di sorga Yesus tuh bersebelahan dengan God-nya Yesus. Artinya kalau dalam bahasa yang lain itu disebut Yesus itu didekatkan dengan God-nya Yesus. Didekatkan bukan berarti harus nempel, bukan harus sangat dekat, pokoknya didekatkan gitu. Terus kemudian kalau kita baca juga di Bible ya, bahwa Esa itu artinya satu-satunya, one, alone, only, satu, unik ya, karena tiada sama, tiada serupa, tiada tara gitu. Nah, dari sini ada satu kesimpulan yang kita dapat, bahwa Lord itu bukan God, tapi kalau God harus Lord gitu. Kepada manusia arti kata Lord adalah Tuan atau pemimpin, tapi kepada God arti Lord itu harus Tuhan pakai H. Khusus untuk kata Tuhan, Tuhan yang huruf besar semua, itu adalah nama ya, yang diduga sebagai nama. Tapi kata lain, kata LAI ya, Yesus itu tidak pakai kata YHWH. Nah, informasi ini mungkin kurang ya, karena kita harus cari dulu beberapa kata Lord yang digunakan di Bible. Untuk itu kita lihat lagi berikutnya. Lord itu berasal dari kalau di Greek ya, Yunani kurios, dan kemudian God itu theos gitu. Ada beberapa catatan
yang pertama, kata Tuhan pada Matius 28 itu juga pakai kurios gitu. Tuhan. Sehingga kemudian itu tidak mungkin pemilik kebun anggur itu menjadi God, tidak mungkin. Lalu kemudian kata Tuhan pada perasa tuan rumah di Markus 13:35 itu juga disebut sebagai kurios. Oleh karena itu, si kurios tadi, yang tuan rumah tadi, itu pastinya bukan God. Gitu. Lalu kemudian kata tuannya pada Matius 10:24 itu juga disebut sebagai kurios. Tapi si kurios yang ada di Matius 10:24 ini pasti bukan God. Lalu kemudian kata tuannya di 1 Petrus 3:6 itu juga disebut sebagai kurios. Tapi kurios yang di 1 Petrus 3:6 ini pasti juga bukan God. Kesimpulan kita apa? Lord itu bukan God. Tapi kalau God harus kita panggil sebagai Lord. Gitu. Kepada manusia, arti dari kata Lord adalah Tuan atau pemimpin. Tapi kepada God, arti Lord adalah Tuhan. Khusus kata Tuhan, YHWH itu nama. Tuhan gitu. Nah terus kemudian mungkin ada juga beberapa dari kita yang tidak puas dengan dalil di Yohanes 17:3, Yohanes 20:17 dan di Markus 20:9 dan kemudian Matius 11:25 tadi. Maka kemudian kita perlu membaca lebih lanjut tentang Bible gitu. Nah ternyata ahli Taurat itu membenarkan keesaan God-nya Yesus gitu. Dan Yesus tidak membenarkan makna keesaan yang lain gitu. Mari kita baca di Ulangan 64. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, huruf besar semua, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya, Musa ikut di dalam itu, God-nya Musa dan orang Israel adalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Dia yang bernama Tuhan adalah Esa. Gitu. Terus kemudian di Markus 12:28, Ulangan 64 itu di copy paste lagi oleh Yesus. Jawaban Yesus adalah hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan, the Lord, Allah, God, kita, Tuhan itu Esa. Nah, hal yang sama harus kita pakai di dua ayat ini. Kalau kata kita tadi Musa ikut di dalamnya, maka kemudian di kata kita ini pastinya Yesus juga ikut di dalamnya. God-nya Yesus dan God-nya orang Israel. Mohon catatan, ternyata Yesus tidak pakai kata Tuhan yang besar di sini, tapi beliau pakai kata Tuhan yang hanya T-nya yang besar gitu. Nah, terus kemudian catatan sedikit, perkataan Yesus ini dibenarkan oleh ahli Taurat dan kemudian dibenarkan lagi oleh Yesus. Lalu kemudian sehingga seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Artinya setelah berkata demikian, orang-orang itu terdiam dan tidak berani lagi menanyakan apapun kepada beliau. Artinya apa? Jawaban Yesus itu sudah sangat terang benderang, makjleb, sehingga kemudian tidak perlu dipertengkarkan lagi. Nah, lalu kemudian ada catatan. Lalu mengapa kok kemudian di zaman sekarang itu ada karangan-karangan macam-macam tentang Esa, tentang God-nya Yesus? Itu terserah kepada teman-teman Kristen, gitu ya. Ya, itu terserah pada teman-teman Kristen. Terus kemudian yang kedua, isi perkataan Yesus di Markus 12:28-34 ini kemudian bisa diubah-ubah gitu loh. Diubah-ubah kalau memang Yesus tuh harus jadi God gitu. Jadi jika Yesus harus jadi God, maka dalil ini harus dikaburkan gitu. Yang pertama ya, yang biasanya dikaburkan adalah kata Esa ini dikaburkan menjadi kesatuan. Lalu kemudian kata-kata yang lain mungkin juga nanti bisa muncul waktu diskusi ya. Nah semestinya makna Esa itu jangan diartikan seperti yang sekarang. Semestinya Esa tidak diartikan sebagai ada tiga pribadi God yang sama-sama God. Jadi kalau di dalam Trinitas itu ada tiga God yang berbeda tapi kemudian sama-sama God. Artinya apa? Ini sudah berbeda dari yang disampaikan oleh Yesus gitu. Harusnya teman-teman Kristen mengembalikan makna Esa itu kepada orang-orang Yahudi yang sekarang, yang sampai sekarang belum mengimani Trinitas. Belum mengimani, maksudnya Yahudi itu tidak mengimani Trinitas. Memang ada sih orang Yahudi yang kemudian jadi Kristen, tapi itu juga kita anggap sebagai bukan ajaran Yahudi gitu. Terus kemudian ada lagi satu ayat yang sangat populer, Yohanes 17:3. Itu juga seringkali kemudian dikaburkan, padahal ayatnya sudah jelas gitu. Nah inilah tadi yang saya sebutkan pertama tadi,
kita harusnya menggunakan dalil yang jelas dan dalil yang tegas untuk menerangi dalil yang kabur, bukan sebaliknya. Tapi karena Yesus harus jadi Tuhan, maka beberapa orang itu memang mengubah dalil yang sudah jelas menjadi dalil. Iya. Tunggu ya, saya lagi live ini. Bang Aristo suaranya masuk, Bang. Terus kemudian sudah. Ya, bicara sudah. Bang Aristo suaranya masuk. Nah, jadi lalu berikutnya ya, jadi di Yohanes 17:3 ini adalah dalil yang sudah jelas dan tegas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya God, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba kita pelajari video-video dari beberapa pihak ya. Bagi teman-teman Trinitas yang pada dasarnya itu politeis tapi tidak diakui gitu ya, itu mereka menyebut God Bapa itu mengutus God Anak gitu loh. Jadi Tuhan mengutus Tuhan gitu. Ada dua God yang beda tapi sama-sama God. Itu bagi teman-teman Trinitas gitu. Bagi Oneness ya, ini ayat ini diganti atau bukan diganti ya, dimaknai menjadi Yesus mengutus Yesus, karena hanya ada satu God, yaitu Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus gitu. Lalu bagi minoritas yang seringkali diartikan sebagai orang-orang sesat, Unitarian, itu diartikan sebagai Allah Bapa mengutus anak Allah gitu. Tapi anak Allah itu bukan Allah anak, tapi hanya nabi. Bagi Muslim ini simple aja, ayat ini simple. Allah mengutus Yesus, seorang utusan bagi Bani Israel. Artinya teman-teman Muslim itu menggunakan ini apa adanya tanpa ada syarat, tanpa ada embel-embel. Lalu yang terbaru ada beberapa pandangan juga yang menyebut bahwa satu-satunya Allah itu Allah Bapa maksudnya. Jadi di dalam kurung ini ada kata Bapa supaya Trinitas itu jadi betul gitu loh. Jadi kemudian kesimpulannya sekali lagi, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu? Jawabannya adalah pengutus Yesus adalah satu-satunya God, Allah yang benar, God-ku dan God-mu, wahai teman-teman Kristen, Tuhan yang esa seperti esanya orang Yahudi, Tuhan Lord langit dan bumi itu. Bukan esanya Trinitas, tapi esanya orang-orang Yahudi. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Lalu kemudian kita mau tanya lebih lanjut gini. Jadi bagi Trinitarian tuh apakah Yesus adalah satu-satunya Allah di sorga enggak sih gitu loh. Jadi bagi Trinitarian yang gambarnya seperti ini, itu apakah Yesus adalah satu-satunya Allah di sorga gitu. Nah, bagi Trinitarian ya, ini yang aliran barat ya, mereka menyebut bahwa Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, tapi Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan God. Jadi ada 3 pribadi God yang beda ya, dan kemudian sama-sama God gitu. Nah, bagi teman-teman Trinitarian kan begini, Trinitas ini harus diyakini sebagai kekal. Allah itu tidak berubah-berubah gitu loh. Bahwa 3 di dunia, 3 di akhirat gitu. 3 sekali 3 ya tetap 3 gitu. Jadi di surga juga ada 3 pribadi Allah yang berbeda, satu sama lain, tapi mereka sama-sama Allah. Maka bagi Trinitas, Yesus bukan satu-satunya Allah di surga. Jadi bagi Trinitas, Yesus bukan satu-satunya Allah di sorga. Tapi bagi Oneness, karena Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, maka bagi Oneness, Yesus adalah satu-satunya Allah di sorga gitu. Nah, terus kemudian supaya teman-teman yang mau murtad itu lebih oke gitu ya, mari kita pelajari debat antara Trinitarian dengan Oneness ya. Pada saat debat ini, Trinitarian dengan Oneness itu, teman-teman Trinitarian itu justru menggunakan dalil-dalil yang sering dibawakan Muslim untuk membedakan Yesus dengan Tuhannya Yesus. Sementara teman-teman Oneness itu berusaha, ya, sama seperti Kristen, bahwa Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan beberapa dalil dari Trinitarian yang berusaha membedakan Bapa dengan Yesus. Nah, di Matius 26 ayat 64, Yesus duduk ya atau berdiri di sebelah kanan Bapa Tuhannya Yesus. Ini dalil yang sering dibawa oleh Trinitarian bahwa Yesus itu bukan Bapa, sehingga Yesus itu bukan satu-satunya Allah di sorga.
Nah, lalu kemudian Yesus juga tidak berhak menempatkan orang di kerajaannya di Matius 20:21. Artinya di kerajaannya Yesus sendiri, Yesus tuh masih punya keterbatasan gitu. Lalu kemudian di ayat berikutnya disebut bahwa Allah itu Bapa dari Yesus gitu. Dan Yesus bukan Bapa dari Allah, bukan. Allah yang disebut sebagai Bapa dari Yesus, 2 Korintus 11:31. Nah, lalu kemudian Allah sama dengan Bapa yang membangkitkan Yesus di Galatia 1:1. Lalu Allah memberi kehormatan dan memberi kemuliaan bagi Yesus di 2 Petrus 1:7. Dan kemudian Allah sama dengan Bapa yang mengutus Yesus di Yohanes 17:3, di 1 Yohanes 4:14. Nah, kalau di kitab Wahyu, di kitab Wahyu di mana Yesus itu sudah tidak ada lagi di dunia, artinya sudah di sorga ya. Yesus sudah tidak di dunia tapi sudah di sorga. Itu disebut begini, Allah atau Bapa itu adalah pemberi karunia kuasa kepada Yesus di Wahyu 2 ayat 26-7. Dan kemudian Yesus akan bersaksi atau mengakui pengikutnya di hadapan Allah di Wahyu 3:5. Dan kemudian juga disebut bahwa Yesus duduk bersama dengan Allah Bapa ya di Wahyu 3:21. Dan kemudian nama anak ya beda dengan nama Bapa. Jadi ini dua pribadi yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah bagi Trinitarian Yesus bukan satu-satunya Allah di sorga karena memang ada tiga pribadi God yang berbeda tapi sama-sama God.